Pak Mahfud ini dua loh sekarang beliau sebagai Kompolnas, ketua Kompolnas ya kalau nggak salah, beliau juga sebagai alatnya presiden, beliau ahli hukum. Nah, sehingga sekarang kita bertanya kepada beliau, kalau tanya presiden kejauhan, tanya kepada beliau, bagaimana politik hukum presiden terhadap kasus ini? Itu aja kita tanya, ya kan? Kita bicara sampai mulut kita sobek, tapi kalau politik hukumnya nggak jelas, juga nggak jelas. Jadi kalau kasus seperti ini dianggap tidak penting, saya sudah tidak tahu lagi yang penting seperti apa. Frasa itu tidak ada di dalam kode etik. Sehingga itulah banyak atau saya melihat kode etik ini adalah bunker orang-orang ini tidak kepidana. Ya, Pak Sulaiman, eh, Sugeng Teguh Santoso, Ketua PW juga menyorot mengenai mekanisme terhadap Ismail Bolong ini yang seolah dalam tanda petik begitu bungkam begitu, Pak. Sugeng saat dihubungi Jumat 18 November 2022 di dalam Tempo.co menyampaikan begini, yang pertama sedang didalami dan diusut dalam satu proses penyelidikan atau pull bucket. Kalau full bucket itu kan sifatnya tertutup. Kalau full bucket itu kan nggak jelas juga ujungnya seperti apa. Sebetulnya seperti apa sih Pak mekanismenya terkait dengan kasus Ismail Bolong itu? Apakah proses penyelidikannya itu dilakukan secara tertutup atau gimana Pak? Jadi, Terkait dengan transparansi nah, proses hukum itu Pak. kalau berbicara penyelidikan, sudah pasti penyelidikan itu rahasia. Tapi kalau penyidikan sudah pasti terbuka. Lah, sekarang kalau lihat Ismail Bolong sudah dipecat, dia sudah mengaku. Berarti kan itu harus sudah masuk ke penyidikan, sudah tidak penyelidikan lagi. Karena kan sudah dipecat. Sehingga kita tinggal tunggu mana dia dibawa ke pengadilan, kan belum ada, malah terdiam. Nah, kan itu. Iya, Memang Pak. memang terdiam Iya. ya itu dia terus. Nah, seharusnya, Nah, kehadiran Kompolnas inilah yang kita tunggu. Mengapa dalam kasus Sambo Kompolnas itu cepat sekali bereaksi, dalam kasus ini ya. kok diam aja? Padahal ini ya mungkin bagi orang lain bilang, itu kecil aja. Hmm. Tapi itu kalau ya tidak kecil kalau bagi saya, karena itu ilegal, tambang ilegal, dilegalkan. Nah, bagaimana orang-orang yang sudah legal, sudah bayar ini, bayar itu. Nah, ini kan. Jadi, nah terus mau kemana kita? Nah, Pak, yang pertama sekali harusnya bereaksi itu adalah Kompolnas. Karena dia di Kompolnas itu ada untuk begini, bukan ada untuk yang normal-normal saja. Kan itu. Seberapa jauh Kompolnas ini mewakili rakyat untuk membenahi polisi kita sekarang ini? Lah kalau semua diam, apalah kita? Kita kan hanya dianggap anjing menggonggong saja. Kafilah tetap berlalu. Hmm. Kan begitu aja. Iya, Pak Sulaiman, kalau menilai apa yang juga disampaikan oleh Sugeng, Pak Sugeng, Ketua IPW, Ya, PW. Indonesian Police Watch Watch. itu, juga bahwa ini kan sebetulnya sudah ada surat dari Kadif Propam ya, tanggal 7 April 2022, nomor R garing 1253 garing Romawi 4 garing Was titik 2.4 garing di Propam, tanggalnya 7 April 2022. April Yang ya, ya disol, bukan iya, Februari ya. iya, April, Pak. Yang disorot oleh Sugeng adalah bahwa rekomendasi Sambo terkait dengan persoalan illegal mining ini ya, tambang ilegal ini adalah rekomendasinya pembenahan manajerial dalam penanganan dan pemulaan tambang ilegal di Polda Kalimantan Timur. Rekomendasi yang disampaikan oleh Verdi Sambo ini apakah sudah proporsional Pak dengan temuan belakangan yang disampaikan oleh Ismail Bolong? Tapi ini kan kita juga belum mengerti seperti apa Nah, kebenarannya. itu ya yang pertama kebenarannya. Lalu apa yang disebut manajerial?
Ini kan tidak jelas. Apa yang disebut manajerial ini? Maunya apa kalau manajerial? Nih, kalau kita melihat sebenarnya ya, kalau saya meletakkan Kadif Propam itu adalah polisinya polisi. Kalau di Angkatan Laut Aspam, ya Kadispam, menemukan itu, maka saran kepada Kapolri harusnya dipanggil orang-orang itu, diadakan penyidikan. Tapi itu kan tidak, malah seakan-akan supaya laksanakan dengan baik-baik lah supaya tidak ketahuan. Kan itu, seakan-akan seperti itu. Kalau itu benar isinya. Nah, ini kan selagi-lagi memperlihatkan. Nah, apakah saran ini memperlihatkan kualitas seorang Sambo yang muda menjadi seperti itu dan tahunya hanya seperti itu atau bagaimana? Ini juga kita nggak tahu. Lah bagaimana kok saran seperti itu? Padahal coba kalau orang lain. Nah, coba bayangkan kalau itu orang lain seperti apa? Kalau itu bukan polisi. Ini kan jadi masalah yang sebenarnya serius untuk menemukan seperti itu, tapi sarannya seperti itu. Nah, tapi kita kan masalahnya tidak tahu kebenaran ini seperti apa. Benar nggak surat itu bunyinya seperti itu? Jangan sampai kita nanti jadi yang kedua lagi. Karena kan sudah susah dipercaya ini berita dari polisi ini. Dengan adanya kasus Sambo, kita harus hati-hati. Karena itu ada kalanya belum tentu benar ya. Kita sudah ternyata nggak benar. Tembak-tembak ternyata enggak. Nah, ini juga membuat jadi kita harus hati-hati seperti ini itu benar enggak ya. Nah, di tengah kegalauan masyarakat seperti ini seharusnya yang tampil adalah yang namanya itu si apa polisi Kompolnas karena keberadaan mereka adalah meluruskan hal-hal yang begini-begini. Lah kalau Kompolnas juga diam aja, lah terus apa kita? Ya kita apalah kita ini itu ada kita ini bagaikan anjing menggonggong saja. Kafilah tetap berlalu. Kan Pak itu. Sulaiman, Pak Sulaiman, seberapa sih sebetulnya kalau lihat track record Kompolnas efektif untuk bisa mendorong proses ini benar-benar on the track begitu ya? Artinya sesuai dengan tuntutan publik. Ini malah ada mantan Kabar Eskrim Komjen Polisi Purnaweran Ito Sumardi, Junisan Nyoto yang menyebutkan Kapolri Listio Sigit Prabowo harus mengusut secara pidana dugaan yang uang koordinasi kegiatan tambang batubara ilegal di Kalimantan Timur. Setuju. Setuju saya sama beliau. Memang harus begitu. Apa yang disampaikan itu, nah beliau menganggap itu benar kan? Oke, kita ikutin aja. Maka begitu dengan asumsi itu benar, karena itu disampaikan kepada Kapolri, maka harus diusut. Apakah benar itu? Kan itu aja. Mengapa itu terjadi? Tentunya mereka melaksanakan itu ada alasan. Ya kan ada alasan mengapa dilakukan itu. Apakah operasi kurang sehingga harus ditambah atau mencari sendiri untuk melaksanakan itu kan kita juga nggak tahu. Karena di dalam penertiban itu kan butuh uang operasional yang cukup besar juga ya. Nah, apakah itu kurang sehingga harus ada yang ya itu tadi dimanajerialkan supaya yang subsidi silang lah, yang kecil-kecil sudahlah yang kecil, tapi ambil untuk menyelesaikan yang besar. Nah, kita juga nggak tahu kan itu. Iya. Tapi kalau Lagi. apa kata Pak Ito ya setuju aja, karena dari situ nanti akan jelas alirannya kemana kan air mengalir sampai jauh, lalu dia singgah di mana kan bisa kelihatan kan itu. Ya, lagi-lagi persoalannya ada tiga aspek sih Pak, sebagaimana kalau kita melihat kasus Verdi Sambo, apakah ada dorongan publik yang kuat, interest Kapolri yang sungguh-sungguh, dan political will Presiden dalam hal menyikapi persoalan yang sekarang ini ada agar benar-benar ada dorongan untuk bisa menegakkan hukum Nah, seadil-adilnya. itulah yang selalu dibilang Pak Mahfud, politik hukum. Lah politik hukumnya bagaimana? Dia Pak Mahfud bagian dari situ. Bagaimana politik hukum presiden yang diteruskan kepada Pak Mahfud? Bagaimana Pak Mahfud ini dua loh sekarang beliau. Beliau sebagai Kompolnas, ketua Kompolnas ya, kalau nggak salah. Beliau juga sebagai alatnya presiden. Nah, beliau ahli hukum. Nah, sehingga sekarang kita bertanya kepada beliau. Kalau tanya presiden kejauhan, tanya kepada beliau, bagaimana politik hukum presiden terhadap kasus ini? Itu aja kita tanya, ya kan? Kita bicara sampai mulut kita sobek, tapi kalau politik hukumnya nggak jelas, juga nggak jelas. Sekarang kasus ini semuanya tahu, saya kira seluruh dunia pun tahu. Jadi mari kita tanya kepada Menteri Menko Polhukam,
Bapak sebagai Kompolnas, Ketua Kompolnas, sudahkah ini disampaikan kepada Presiden? Kalau sudah sampai Presiden, apa politik hukum Presiden terhadap kasus ini? Itu aja. Kalau itu sudah tidak jelas, nggak dibawa juga ngapain? Pak Sulaiman, kalau melihat politik hukum sangat tergantung kepada sebetulnya seperti apa politik hukum yang diambil oleh Presiden, karena Presiden sebagai pimpinan tertinggi kabinet dan di adanya bertumpu visi Ya, visi di dalam kabinet ini karena tidak ada visi menteri, adanya visi nggak ada Presiden. visi menteri, yang ada visi presiden. Iya. Sejauh mana Pak amatan Pak Sulaiman Biponto terhadap kalau Pak Sulaiman sendiri juga melihat Ya, sampai seperti hari apa ini. jejak rekam? Ya, jejak rekam itu Kalau Pak. sampai hari ini saya belum melihat politik hukumnya mau dibawa kemana barang ini. Kan nggak kelihatan. Kita aja yang ribut terus. Wow, 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 wow. Dari Menko Polhukam? Belum kan? Lah kalau Menko Polhukam diam, artinya dari Presiden juga masih belum ada. Ya mungkin Presiden sedang sibuk dengan G20 barang. G20 barangkali G20 kan. udah selesai Pak Nah, G20-nya. kan sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai tentunya kalau ini dianggap penting, akan dijalankan, akan keluar itu politik hukumnya. Tapi kalau tidak dianggap penting, ya sudah, ini akan berlalu di bawah angin lalu kan. Nah, ini. Jadi kalau kasus seperti ini dianggap tidak penting, saya sudah tidak tahu lagi yang penting seperti apa. Kan Iya. itu. Iya, Pak Sulaiman, seberapa jauh arah ke depan untuk mendorong agar proses penyidikan ya setelah penyelidikan itu dilakukan terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan dugaan pelanggaran pidana, Pak. Kalau ini nanti diasumsikan berjalan, didorong, Nah, dilakukan, Pak. begini, ini masalahnya sudah ada kesalahan mendasar dari awal ya. Apa itu? Kita di Polri itu ada Undang Polri, ada peraturan pemerintah tentang disiplin, dan ada aturan tentang kode etik. Kode etik, di kode etik Kapolri bisa memberhentikan dengan tidak hormat atau dengan hormat anggota polisi di kode etik. Bisa bayangkan, seorang Kapolri bisa memberhentikan. Padahal yang namanya polisi itu, kepolisian atau polisi itu adalah profesi dari pegawai negeri kan. Coba baca di undang-undang polisi. Kepolisian itu adalah profesi. Profesi Polri dilindungi dengan kode etik. Jadi, kalau pelanggaran kode etik harusnya hanya memberhentikan atau mencopot dari profesi polisi. Tapi pegawai negerinya itu nanti bisa diberhentikan kalau ada pidana. Nah, masalahnya, nah ini masalah. Setelah saya pelajari, dalam kode etik, penjatuhan hukuman kode etik, di situ tidak tertulis bahwa ini akan tidak menutup kemungkinan, tidak menutup untuk dilaksanakannya tuntutan pidana. Itu tidak ditulis, berarti bisa menutup. Kenapa? Nah, kita lihat di dalam Undang-Undang 25 2014 tentang disiplin militer. Di situ walaupun ada penjatuhan disiplin itu tidak menutup kemungkinan kasus itu dibawa ke pidana. Ini yang bedanya dengan kode etik. Jadi bisa saja setelah dijatuhkan kode etik tidak masuk ke pidana karena aturannya tidak ada. Jadi bisa saja akhirnya apa? Kode etik menjadi bangkar tempat persembunyian agar tidak sampai pidana. Lalu salah siapa? Salah Kapolri? Enggak, salah aturan. Kan itu. Kapolri sekarang, pejabat Kapolri sekarang, pejabat siapa saja yang dia polisi saat ini hanya sekedar melaksanakan aturan perundangan yang ada. Kan itu. Jadi kalau ditanya tadi apakah dengan adanya kode etik dia tidak sampai ke pidana? Bisa. Karena dalam kode etik tidak diatur bahwa penjatuhan hukuman kode etik ini masih membuka kesempatan untuk kepidana, itu tidak diatur, sehingga bisa saja itu berhenti. Kalau saya membandingkan dengan apa yang ada di Undang-Undang 25 2014, bahwa penjatuhan hukuman disiplin tidak menutup kemungkinan untuk dibawa ke pidana. Nah itu. Jadi walaupun sudah diberhentikan, ada unsur pidana terpenuhi, tapi kalau sudah diberhentikan dan tidak diteruskan ke pidana, ya sah-sah saja dengan aturan yang ada. Kan itu. Itu yang jadi pertanyaan publik, Pak. Ismail Bolong ini kan sudah diberhentikan ya, Pak ya, PTDA ya. Justru itu, dia diberhentikan tanpa lewat pidana. Ya bisa, aturan di Polri bisa. Oh. Itulah yang saya bilang, bahwa beliau diberhentikan dengan kode etik. Kode etik bisa memberhentikan seorang polisi. Yang artinya, artinya kalau pidananya nggak jalan, Pak, ini yang jadi pertanyaan publik. Ya, Ismail Bolong ini benar atau salah gitu, Pak?
Masalahnya aturannya bisa begitu. Jadi saya bicara aturan ini ya, bukan bicara seharusnya bagaimana ya, bukan. Dengan adanya kode etik memberikan bahwa peraturan polisi itu Kapolri bisa menjatuhkan BTDH, PTDH dengan kode etik itu boleh karena kode etiknya itu ada. Nah, ini kita masih menganggap bahwa kode etik aturan itu semua benar ya. Dengan adanya kode etik, maka Kapolri memberhentikan itu. Kenapa tidak ke pidana? Ya, bisa tidak ke pidana. Kenapa? Di kode etik tidak ditulis bahwa penjatuhan kode etik ini tidak menutup kemungkinan dia dibawa ke pidana. Itu tidak ada. Jadi begitu dijatuhkan itu kalau Kapolri tidak ke pidana, ya suka-suka dia. Karena tidak ada di situ keharusan. Tidak ada celah membuka. Itu yang bedanya dengan di militer. Di disiplin militer, walaupun penjatuhan hukuman disiplin, tidak menutup kemungkinan ini untuk dibawa ke pidana. Apabila unsur-unsur pidana terpenuhi. Nah, frasa itu tidak ada di dalam kode etik. Sehingga itulah banyak atau saya melihat kode etik ini adalah bunker orang-orang ini tidak kepidana. Lalu siapa yang salah? Ya kita yang salah. Kenapa dibiarin undang-undang ini dari dulu? Ya polisi sekarang kan hanya menjalankan. Masalahnya itu Pak, masalahnya itu akhirnya menjadi konsumsi publik Pak, dan publik akhirnya mempertanyakan sejauh mana penegakan hukum, proses atas dugaan pidana terhadap Ismail Bolong itu memang benar-benar benar atau bagaimana begitu Nah, Pak terkait dengan kalau kita lihat unsur pidananya benar ada, tetapi itu bisa terhilang akibat dia sudah dijatuhi kode etik. Kan itu aja. Karena apa? Di kode etik itu tidak diatur bahwa penjatuhan hukuman kode etik ini tidak menutup kemungkinan dia diteruskan ke pidana apabila unsur pidana terpenuhi. Itu tidak diatur seperti itu. Sehingga kalau kode etik itu sudah dianggap cukup oleh Kapolri, ya sudah selesai. Begitu. Lalu apakah Kapolri salah? Tidak salah. Karena itu aturannya. Oke Pak, terakhir Pak Sulaiman, silakan Pak diberikan rekomendasi Pak sebagai Nah, bagian dari closing statement ini Pak. jadi kalau memang kita ini berdiri sama tinggi di depan hukum, bahwa setiap orang itu bisa dituntut pidana apabila unsur-unsur pidana terpenuhi dalam satu perbuatan, maka aturan kode etik itu harus dirubah supaya kita berdiri sama tinggi di depan hukum. Nah, itu. Jadi ada 3 yang harus dirubah akhirnya di Polri kan, bahwa Undang-Undang Polri harus direvisi, PP nomor 2 tentang disiplin Polri harus direvisi, lalu yang ketiga, aturan tentang kode etik juga harus direvisi. Kalau tidak ini dirubah, maka polisi akan menjadi orang yang kebal terhadap pidana. Dia bisa dimasukkan di bunker yang namanya kode etik. Dengan masuk situ, dia bisa terlindungi dari pidana. Contohnya si Ismail Bolong. Nah, itu aja. Jadi kalau memang kita mau, ya mari kita rubah bersama. Tapi kan kita sampai ini hanya sambil bisa dicuap-cuap aja kan. Tapi mudah-mudahan didengar. Mari seluruh rakyat kita benahi ini. Ini tugas kita bersama. Itu, Pak. Ya, seharusnya memang secara paralel dilakukan agar kemudian publik memang benar-benar bisa mendapati satu realitas penegakan hukum yang transparan, akuntabel, presisi sebagaimana yang disampaikan oleh Kapolri berulang kali. Betul. Kapolri sudah presisi sesuai aturannya. Aturannya yang keliru kan. Ya, ini terima kasih Pak Sulaiman Bipuntu atas pencerahannya. Semoga kita bisa mendapati satu garis besar persoalan yang sekarang mendera kepada kepolisian Republik Indonesia yang dirinya sendiri ternyata susah mendeskripsikan seperti apa langkah yang harus dilakukan karena ada problem terkait dengan legal of frame atau kerangka perundang-undangan sebagaimana yang dijelaskan dan diulas beberapa kesempatan diskusi kemarin secara ilustratif dan secara detail oleh Pak Sulaiman Bipuntu. Terima kasih Pak Sulaiman Bipuntu atas pencerahannya. Terima kasih Pak.